Kiai Dr. Subhan dari Cirebon. Yang berbahagia pemangku manakib Ibu Hajah Nur Herliani, semoga beliau beserta keluarga selalu mendapatkan kejembaran rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan mengistiqomahkan selaku pemangku manakib. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manakib online internasional yang saya cintai, yang saya banggakan. Sumber hukum utama bagi kita adalah Al-Quranul Karim. Di dalamnya terdapat berbagai ketentuan tentang kehidupan, teristimewa kehidupan kita. Jika ada satu ayat Al-Quran menyebutkan sesuatu, itu pasti ada hikmah di belakangnya. Dan runut ayat yang dicantumkan di dalam Al-Quran itu mengandung hikmah yang sangat tinggi. Dalam ilmu kesehatan, apabila kita mau makan, maka yang harus didahulukan adalah makan buah terlebih dahulu. Itu aturan secara runut di dalam Al-Quran. Tapi pada dasarnya apabila kita saksikan di tengah-tengah masyarakat, itu banyak yang terbalik. Makan dulu, baru cuci mulutnya pakai buah. Padahal Al-Quran mengatakan, wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Setelah itu, walahmi toirin mimma yashtahi. Makan buah dulu supaya pencernaan mudah, gitu. Kemudian baru kita makan dengan daging. Jangan dibalik, kalau dibalik itu akan menimbulkan masalah. Mungkin bagi orang tertentu masalahnya tidak gede-gede amat, tapi itu akan berpengaruh dalam jangka panjang tentang pencernaan. Kemudian runut di mana Allah menyebutkan bagian-bagian dari anggota badan kita yang wajib dibasuh pada waktu berwudu, ayat 6 surat Al-Maidah menyebutkan bahwa iza qumtum ila sholat fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wajah dulu, kemudian tangan, kepala, baru yang terakhir adalah kaki. Apabila dibalik berarti tidak tertib. Dan itu akan berakibat tidak sahnya kita melaksanakan wudhu. Namun dibalik itu semua ternyata memang anggota badan kita yang disebut di dalam Al-Quran yang wajib dibasuh itu sebenarnya merupakan anggota badan yang berpotensi melakukan perbuatan salah. Mengapa wajah didahulukan? Karena pada wajah itu sendiri terdapat saluran-saluran resmi yang akan mengarah ke dalam hati. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut yang di dalamnya juga ada lidah yang sangat berpengaruh. Nah ini yang tidak boleh kita abaikan. Manakala kita mengabaikan, maka kita pun akan merasakan dampak negatif daripada itu. Pada waktu dilahirkan yang keluar duluan kan adalah kepala. Baru yang terakhir adalah kaki. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita mau melaksanakan sesuatu, pikir dulu, baru melangkah. Nah, banyak orang yang tidak suka terhadap peci merah putih, kurang senang mendengar kalimat la ilaha illallah, selalu berkata sindir kepada orang-orang yang ternyata tidak sepaham dengan kita, itu menunjukkan bahwa mereka itu waktu dilahirkan kayaknya kaki terlebih dahulu, bukan kepala. Gitu. Jadi apabila kita menyadari kepala yang keluar duluan, itu dipikir dulu. Gitu ya, dipikir dulu. Memangnya kenapa? Apabila ternyata tidak dipikir dulu, itu pengaruhnya akan sangat besar. Akan sangat besar, akan menimbulkan penyakit. Paling tidak penyakit perasaan. Penyakit yang saya maksudkan adalah sumber penyakit adalah mulut. Penyebabnya ada dua. Kalau nggak salah makan itu pasti salah ngomong. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu bagaimana caranya agar kita bisa disiplin untuk mengikuti ataupun berpedoman kepada Al-Quran Karim, dan sebenarnya kita tinggal copy paste dalam artian tidak usah mengedit lagi tentang agama. Hanya saja kan kita semua tidak
tidak apa, bukan belum, mungkin tidak mampu gitu ya untuk mengambil Al-Quran dari bahasa aslinya gitu. Nah, kemudian untuk bisa sedikit melangkah menuju perbaikan, nah, kita ini tinggal mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh mursyid. Mengapa harus mursyid yang dijadikan patokan? Karena itu ya, perintah di dalam agama, perintah di dalam Al-Quran. Itu ya, perintah di dalam Al-Quran. Yang pertama disebut di dalam Al-Quran, ayat berapa? Ayat 17 ya, ayat 17 yang daripada surat Al-Kahfi. Mayyahdillah fahuwal muhtadi. Wa mayudlim falan tajidalahu waliyan mursyid. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjadikan seseorang itu baik, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, akan berbeda dengan orang yang akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan lan. Di dalam tata bahasa Arab dan kan lil istiqbal. Penekanannya lil istiqbal. Bukan hanya sekarang saja, tapi sampai kapanpun tidak akan walan tajidalahu waliyan mursyid. Tidak akan bertemu dengan wali mursyid. Barangkali itu yang dikatakan sebagai yang dipopulerkan oleh pengersa abad. Yang dikatakan dekat itu tidak dihitung oleh milimeter, yang dikatakan jauh tidak dihitung oleh kilometer. Meskipun secara geografis umpamanya domisilinya berdekatan dengan pengarsa apa sebagai mursyid kita itu bisa saja tidak akan mendapatkan ataupun mengambil manfaat daripada jarak. Tapi meskipun dari mana-mana kan kita tahu gitu ya. Kita tahu umpamanya Ibu Kartini itu dari apa ya? Beliau kan suami beliau sendiri kan wakil talqin, wakil talqin dari imam besar Masjid Istiqlal Texas di Amerika Serikat. Kita bisa membayangkan gitu ya. Jarak kan nggak ada, bukan jarak yang pendek, tapi karena sudah dibersamakan gitu ya dengan kita sama-sama. Karena apa? Karena Abah yang membuat setelan. Gitu. Itu Al-Hijr ayat 65 kan ngaturnya begitu gitu. Wat tabi adbarahum. Ikut aja dari belakang. Gitu. Apabila kita mengikuti aturan itu, maka sudah barang tentu segala sesuatu akan dengan sangat. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Jadi yang ingin saya sampaikan, persoalan utamanya adalah bagaimana bagaimana pengersabah sebagai mursyid itu sudah memberikan apa ya, sudah mengatur langkah yang harus kita lakukan. Mulai daripada mencermati sesuatu teristimewa pada saat kita melaksanakan kehidupan itu. Saya ambil contoh pada waktu bulan kemarin, bulan apa namanya, bulan Syawal, manqobah yang dibacakan manqobah ke-22. Materinya kan ada dua manqobah ke-22 itu sendiri. Yang pertama memerdekakan hamba sahaya, yang kedua adalah memakai pakaian yang bagus. Itu Tuan Syekh yang begitu. Karena Tuan Syekh sebagai figur contoh, maka kita pun tinggal mengikuti. Tinggal copy paste-nya saja. Gitu. Ini hadir di apa majelis manakib kan bukan ecek-ecek. Dalam artian bukan hanya sekedar bertemu, tidak. Nilainya kan sangat tinggi. Nilainya sangat tinggi karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan julu suka saatan di majlisil ilmi. 1 jam saja kita duduknya di tempat ilmu gitu ya. Lah tamas sukolamun, tidak pegang pulpen, wala taktubu harpan, dan tidak ada satu huruf pun yang kita tulis. Itu khairul laka min itki alfirqobati, nilainya sudah lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang hamba sahaya. Begitu indah gitu ya. Sementara manqobah ke-31 yang tadi kita dengar yang dibaca oleh Dr. Antoni Dedi Antoni dari Jambi itu sendiri, itu kan mengajarkan bagaimana kita ini sebagai murid itu perlu untuk mendatangi guru. Tuan Syekh berziarah kepada makbarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kan mursyid, silsilah ketiga. Itu perlu untuk didatangi gitu ya. Kalau memang masih hidup secara fisik, kita perlu untuk datang yang namanya sohbah. Sementara kalau sudah berpulang, ya sama saja gitu. Hanya yang kita datangi adalah makbarah. Nah, itu yang pertama gitu ya. Jadi jangan mengabaikan. Makanya pengersa Abah itu sampai mengatakan gitu ya.
itu sudah merupakan bagian tak terpisahkan di dalam kehidupan bertoriko. Kita pun harus bersama-sama dengan Syekh Mursyid. Memangnya kenapa? Banyak manfaatnya. Saya sendiri ingin yang mengungkapkan sekedar pengalaman-pengalaman yang belum tentu diketahui oleh orang lain. Nah, ini pengalaman bisa saja pengalaman pribadi bersama dengan beliau. Contoh begini, mohon maaf ini kepada apa ya romo-romo kiai gitu ya, yang menjadi wakil talking gitu ya. Kita kan sudah sering ya, kita sering mendengar, mungkin juga menyampaikan kepada orang lain. Ya, kita kenal dengan Profesor Mahmud ya. Profesor Mahmud itu wakil talkin Aba, mantan rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, beliau kan ceramah ya di Sirna Rasa pada waktu beliau menjabat sebagai rektor, gitu ya. Itu kan yang kita ketahui ucapan beliau yang mengatakan saya adalah guru besar, tetapi Abah Awas adalah gurunya guru besar, kan hanya itu aja yang kita dengar, gitu ya. Tapi mungkin bukan bukan belum tahu ya. Saya yakin tidak ada yang tahu bagaimana proses beliau diangkat jadi wakil talkin, nggak ada yang tahu. Hmm. Mohon maaf, hanya ya yang tahu. Gitu. Mengapa hanya saya? Selain daripada pengersa Abah dan beliau gitu. Karena apa? Karena beliau diangkatnya sebagai wakil talkin, duduknya bersebelahan dengan saya. Gitu. Orang lain nggak ada yang tahu. Gitu. Ceritanya begini panjang. Ini hanya cerita saja. Begini, eh, pada waktu beliau diundang, eh, saya tidak tahu ya apakah diundang atau sengaja bagaimana gitu ya. Yang jelas kan beliau kan idolanya Abi Dadang gitu ya. Begini, pada waktu beliau di Sirina Rasa, saya tidak tahu beliau sudah ditalkin. Mungkin sebelum sebelum jauh beberapa, pokoknya beberapa saat sebelum Abah berangkat ke masjid, kira-kira semacam begitu. Itu kan seperti biasa ya, seperti biasa para wakil talkin itu sendiri kan keluar dari madrasah Abah, kalau sekarang Raudhah Abah, itu menuju masjid, mengiringi Abah, kan Abah berangkat duluan. Nah, sementara kita dari belakang. Itu saya sudah terbiasa gitu ya, kalau sholat subuh itu di belakang Abah. Gitu. Di masjid. Nah, di sebelah kanan Abah kan ada satu sajadah itu kan disediakan untuk pembantu khusus. Nah, apabila sekali waktu bukan pada acara manakiban, pembantu khusus sedang ada tugas lain, artinya secara fisik tidak hadir di situ. Beberapa kali itu saya diminta oleh pengarsa Abah untuk sholat di situ, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu Profesor Mahmud itu ada hadir di Sirna Rasa, itu kan Abah sebagai imam gitu ya, itu Abah kan paling depan. Kemudian di belakangnya adalah para wakil talqin. Sementara Profesor Mahmud ada persis di belakang Abah. Karena banyak tamu gitu, saya sendiri tidak kebagian tempat di situ, tidak kebagian tempat. Akhirnya saya nengok ke sebelah kiri kan ada ruang kiswah ya, ada satu ruangan kamar, kemudian di kamar itu sendiri ada kiswah Tuan Syekh gitu. Nah kemudian itu kan isinya tiga sap itu satu sapnya 4 orang. Sap paling belakang itu diisi duluan 4 orang, di tengah 4 orang, di depan itu baru ada 2 orang. Di situ ada Ustadz Patah, pembina Al-Fatih yang almarhum. Kemudian satu lagi Kiai Kamal, yang sekarang wakil batin di Bekasi. Gitu. Karena baru 2 orang, saya masuk ke situ dan disuruh di situ, jadi 3 orang. Sampai Abah mempersiapkan diri untuk memimpin sholat subuh, itu nggak ada penambahan orang di situ. Hanya kira-kira 10 menit sebelum datangnya waktu subuh, Abah itu berbalik arah. Berbalik arah ke belakang itu ternyata menemui Profesor Mahmud. Gitu. Kemudian saya tidak mendengar apa yang diucapkan oleh pengersa Abah. Gitu ya. Hanya setelah itu Profesor Mahmud itu dituntun oleh pengersa Abah masuk ke ruang kiswah. Mungkin sudah begitu disettingnya oleh pengersa Abah. Mengapa saat bagian depan di ruang kiswah itu hanya 3 orang? Artinya masih bisa ditambah oleh 1 orang lagi. Nah, kemudian kata Abah minta Profesor Mahmud itu mengisi tempat yang kosong persis di sebelah kanan saya.
yang saya tahu gitu ya. Karena memang hanya saya pada waktu itu ya yang fokus memperhatikan itu. Apa kata Abah gitu ya. Mohon perkenan Profesor diangkat menjadi wakil talqin. Yang saya dengar itu insya Allah gitu. Apa kata Abah? Ini yang enggak ada, yang belum pernah didengar oleh siapapun. Gitu. Mungkin ini khusus pada wakil talqin supaya lebih tahu. Apa kata Abah? Disaksikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Abah sampai mengangkat telinganya. Disaksikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya sampai merinding. Hmm. Saya yakin setiap ada orang diangkat jadi wakil talqin itu eh, prosesnya sama gitu ya. Hanya pada waktu itu yang diangkat adalah Profesor Mahmud dan di ruang kiswah di situ ada kiswah Tuan Syekh. Saya rasa meskipun umpamanya tidak di ruang itu, saya yakin itu disaksikan oleh Tuan Syekh. Abah sampai mengangkat begitu. Nah, apa hikmah di balik itu semua? Jadi bagi al-mukarramun para wakil talqin itu mempunyai apa ya posisi yang lebih berat ya secara moral gitu ya untuk menyampaikan hal penting. Pertama mengenalkan mursyid kita, yang kedua mengenalkan ajaran mursyid kita. Gitu. Makanya tidak di dalam melaksanakan menyampaikan khidmat ilmiah yang paling pokok adalah kita mengenalkan itu. Nabi saja 10 tahun mengenalkan Allah Subhanahu wa taala setelah menerima perintah membaca. Tidak ada kan kegiatan Nabi mengajarkan ibadah begini, enggak ada sama sekali. 10 tahun gitu. Nah, baru setelah itu, setelah Nabi hijrah ke Madinah baru. Nah, hikmah terpenting adalah ternyata memang Mangkubah ke-31 itu sendiri, itu ternyata Tuan Syekh berziarah ke makbarah Nabi Muhammad SAW sebagai mursyid. Jadi tidak heran manakala gitu ya, manakala kita berkesempatan secara fisik, baik waktu dan sebagainya, itu kita mendatangi kepada Tuan Syekh. Kemudian apa yang dilakukan? Ternyata dengan menggunakan metode sekarang gitu ya, metode sekarang, siapapun bisa berziarah gitu ya. Nah ini banyak yang apa ya, yang tidak disuka itu sendiri, mereka itu kan hanya yang tahu yang dikatakan sebagai ziarah adalah berkunjung kepada orang yang sudah meninggal dunia. Padahal berkunjung kepada orang yang apa namanya masih hidup juga namanya ziarah juga gitu, secara bahasa gitu ya. Bisa ziarah. Yang kedua adalah bisa bersilaturahmi. Hanya kalau bisa bersilaturahmi kepada orang yang masih hidup. Tapi kalau kepada orang yang sudah meninggal dunia bisa. Apa kita memanfaatkan kalimat dengan menggunakan ziarah? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Syekh ternyata apa ya menyadari posisi kita bahwa dalam kehidupan itu ternyata masih banyak kekurangan yang menimbulkan dosa. Itu sampai setinggi Gunung Sam. Gunung Sam kan di apa ya di Syria gitu ya. Itu yang saya tahu kan eh, yang dikatakan sebagai Gunung Sam itu saja itu kan saya memperkirakan itu adalah Jabal Musa, dalam artian Gunung Nabi Musa alaihissalam. Meskipun gitu ya, yang paling paten yang saya baca dalam Al-Quran adanya di sini. Sini kan Mesir gitu ya. Itu kan tingginya nggak tanggung-tanggung 2.656 meter di atas permukaan laut. Dan untuk mencapai ke puncak Jabal Musa dikatakan sebagai Tursina itu kan memakan waktu yang lumayan sampai 4 jam kita berjalan dari bawah ke atas itu. Dan kita wajib untuk menutup telinga dengan kapas karena suhu di bawah 9 derajat Celcius itu akan berpengaruh kepada gendang telinga gitu. Dan ini mengapa sampai harus 4 jam? Karena mesti menaiki eh, tidak kurang dari 700 anak tangga. Bukan tangga yang buatan manusia, bukan, tapi batu-batu terjal yang memang secara alami harus kita lewati. Gitu. Kalau kita umpamanya ke Mekah kan hanya tahu Jabal Nur, tahu jalannya begitu bagus, Jabal Sur yang kira-kira 2 kali lipat perjalanan. Ini kalau yang namanya Jabal Musa yang dikatakan sebagai turisnya begitu terjal luar biasa. Nah itu ternyata didatangi. Nah kemudian persoalan berikutnya adalah eh, kita 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 semua dalam artinya begini.
Yang harus kita lakukan kan mengenalkan Abah sebagai mursyid, yang kedua mengenalkan ajaran dengan berbagai cara sesuai dengan profesi kita masing-masing. Yang biasa ceramah silahkan dengan ceramah, yang biasa beramaliyah beramaliyah, tak usah terpengaruh oleh hal yang lain. Yang biasa nulis jangan berhenti nulis aja gitu. Komentar orang itu hal biasa. Nah, pengen saya gitu ya. Kita kan masing-masing punya HP. Kadang-kadang kita juga baca di media sosial gitu ya, media sosial, di media sosial apakah di Facebook, di YouTube, di TikTok, Instagram, macam-macam banyak sekali gitu. Itu jangan jangan diam dalam artian, karena apa? Karena Al-Qur'an yang ngatur, yang mengatakan. Dari mana kita bisa mengetahui? Al-Qur'an kan mengatakan, "Fama ba'dal haqqi illa dhalal." Manakala kebenaran itu tidak dimunculkan, itu nanti yang akan merajalela adalah masalah kesesatan. Itu. Makanya kalau ada siapapun yang membuat tulisan, ikhwan, apalagi wakil takdir umpamanya, itu perlu untuk dikomentar oleh kita. Di komentarnya yang bagus-bagus gitu komentar. Paling tidak mengucapkan terima kasih, paling tidak gitu. Nah, kalaupun umpamanya nanti ada orang yang tidak suka umpamanya memberikan komentar yang berkonotasi negatif, biarin saja, tapi kita jangan berhenti, tapi harus lebih banyak daripada orang yang mengatakan tidak bagus. Tukang sihir Fir'aun itu hebatnya hanya di hadapan Fir'aun. Tapi pada saat Nabi Musa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melempar apa? Untuk melempar tongkat gitu ya. Dan tongkatnya itu berubah menjadi ular yang ukurannya lebih besar daripada daripada ular tukang sihir Firaun, nggak ada manfaatnya kan, nggak ada artinya sama sekali. Nah itu Pak, fama ba'dal haqqi illa dhalal. Jadi sehebat apapun dolal, kesesatan, itu akan merajalela apabila kita tidak memunculkan yang benar. Nah, yang kebenaran yang dimaksud otomatis adalah kita memperkenalkan kalimat thayyibah la ilaha illallah dari berbagai sisi gitu ya. Baik secara harfiah orang yang menguasai tentang metode bagaimana caranya berzikir, silakan sangat bagus, ataupun manfaat-manfaat hikmah yang lain gitu. Dan jangan lupa gitu ya peran daripada media sosial. Terima kasih Ustaz Rais gitu ya, beliau kan dari employee itu employee of Allah, itu kan perannya penting sekali gitu ya untuk menyebarkan ajaran itu, rekaman-rekaman dan sebagainya gitu. Nah ini hal yang semacam begitu itu nampaknya sangat kalau di tanda kutip wajib untuk kita dukung. Kalau kalau meminjam ya, kalau meminjam ucapan pengersa Abah dan Abah pun meminjam daripada ucapan pengersa Abah Anom, kalau bukan kita siapa lagi? Alhamdulillah. Ini waktunya sudah habis. Mungkin itu saja yang sempat kita bincangkan pada malam hari ini. Meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengersa Abah. Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karamah guru agung yang mulia pengersa Abah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi